time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Dr. Lina Asri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembiayaan pendidikan, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Adapun materi kami pada hari ini adalah akuntabilitas pembiayaan pendidikan yang akan dipaparkan oleh saudari Salsa Syarif Ahmad. Pada Salsa kami Terima kasih kepada Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca tentang pengertian akuntabilitas pembiayaan pendidikan, penggunaan akuntabilitas pembiayaan pendidikan, jenis akuntabilitas, tujuan akuntabilitas pembiayaan pendidikan, dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pengertian akuntabilitas pembiayaan pendidikan. Akuntabilitas secara singkat adalah tanggung jawab kepada seseorang atau suatu kegiatan secara haknya. Konsep akuntabilitas atau accountability berasal dari dua kata, yaitu akun rekening catatan laporan, dan ability kemampuan. Akuntabilitas bisa diartikan sebagai kemampuan menunjukkan laporan atau catatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dari fungsi akuntabilitas pembiayaan pendidikan. A. Akuntabilitas berfungsi untuk memberikan jaminan melalui evaluasi eksternal. B. Akuntabilitas berfungsi untuk memastikan bahwa berbagai prinsip dan praktik ada dalam pendidikan tinggi. C. Akuntabilitas kepada pihak siswa bahwa program yang ada telah diorganisir dan dijalankan seperti yang diminta. D. Fungsi akuntabilitas dari evaluasi kualitas. Berbagai prosedur adalah mengenai cakupan informasi publik, yaitu tentang kualitas dari berbagai institusi dan program. E. Akuntabilitas berfungsi untuk mempergunakan evaluasi akan kualitas sebagai kendaraan untuk menerima suatu bentuk pemenuhan atau kenaikan. C. Akuntabilitas pembiayaan pendidikan. A. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. B. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. C. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan, sarana dan prasarana, pengelembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Tujuan akuntabilitas pembiayaan pendidikan. Tujuan akuntabilitas pembiayaan pendidikan agar terciptanya kepercayaan masyarakat luas terhadap suatu sekolah atau instansi terkait. Kepercayaan publik yang besar terhadap sekolah atau instansi dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi dari mereka terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Selanjutnya, akuntabilitas pembiayaan pendidikan di Indonesia. Biaya pendidikan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang dirasakan masih krusial. Meskipun masalah pembiayaan sebenarnya tidak sepenuhnya terpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan, namun pembiayaan berkaitan erat dengan kelancaran pembelajaran di sekolah, termasuk pengadaan sarana dan prasarana dan ruang belajar. Sekian presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya kami akan membuka sesi kritik dan saran. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik serta sarannya kami persilahkan. Yang baca normal. Aku yang baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
komponen yang biaya yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan pendidikan itu kayaknya udah dibahas sama teman-teman yang dulu gitu kan. Biaya operasional, biaya rutin kayak gitu. Seharusnya buat soalnya itu kayak yang di tujuan pembelajaran itu jelaskan pengertian akuntabilitas pendidikan, sebenarnya dan fungsi sesuaikan aja. Iya, sama-sama yang pendidikan. Kemarin masuk sukunya itu sub materi yang dibahas ada satu ikutin beda yang sub-subnya benar satu dua aja. ada matamu jangan pakai Oke, selanjutnya ada lagi lihat apakah ada teman-teman yang ingin memberikan kritik serta sarannya lagi soalnya nggak sesuai jawaban. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan 1,5 ya spasinya kalau usahakan. masih hospa Ini si kalau satu itu kan seluas dahulu stripnya itu terlalu panjang, maksudnya kayak strip itu jangan disimpan gitu. Yang kalau disikan aja tidak lagi seluas dahulu strip itu stripnya yang panjang itu salah panjang stripnya. Terus sekarang ini susunan soalnya kan di sini ada asing ya kayak ini ya Misalnya di isinya udah dibahas dan sebenarnya dibahas juga ini kan kayak akun dan pengertiannya itu buat nggak sebenarnya itu sih kamu buat sama itu. di dalam bacaan itu kan ada jurnal ya jurnalnya nggak bisa pakai ada tulisan jurnal Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan kritik serta sarannya lagi? Oke, baiklah jika tidak ada, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kritik serta sarannya demi perbaikan demi perbaikan bahan ajar kami ke depannya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Kepada teman-teman kami persilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Pada aspal Silakan Aswal. Pak Asmal. Jelaskan bagaimana pengaruh biaya terhadap akses. nggak hotspot dulu hotspot kan dulu pada anak yatim Aku maksudnya. Dari kualitas jadi makasih nggak tahu. Oke, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Kami? Jelaskan apa saja komponen biaya yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan pendidikan. Komponen
Oke, baik, selanjutnya Nurul, Ira, apakah ada pertanyaan? Oke, baiklah, saya akan mengulangi pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari Aswal, jelaskan bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap akses dan kualitas pendidikan. Dan selanjutnya pertanyaan dari Fani, jelaskan apa saja komponen biaya yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan pendidikan. Baiklah, berikan waktu untuk menjawabnya. Mohon kepada Ibu untuk mengerti ulang soalnya tidak ada pertanyaan. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aswal. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap akses dan kualitas pendidikan. Jadi, pengaruh pembiayaan terhadap akses dan kualitas pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek. Kalau aspek akses pendidikan itu terlihat dari peningkatan fasilitas fisik. Pembiayaan yang memadai memungkinkan pembangunan sekolah baru, terutama di daerah terpencil, sehingga akses pendidikan dapat menjangkau lebih banyak siswa. Selanjutnya, subsidi pendidikan. Dengan adanya anggaran untuk beasiswa atau subsidi biaya sekolah, siswa dari keluarga kurang mampu dapat tetap bersekolah. Selanjutnya, transportasi dan infrastruktur. Investasi pada transportasi dan infrastruktur pendidikan seperti jalan menuju sekolah dapat membantu siswa menjangkau lembaga pendidikan lebih mudah. Kalau pengaruh ke kualitas pendidikannya, yang pertama pengadaan sarana dan prasarana. Pembiayaan yang cukup memungkinkan sekolah menyediakan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, atau teknologi digital yang mendukung proses belajar. Selanjutnya, pengaruhnya dapat dilihat dari pelatihan guru. Anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Selanjutnya, kurikulum dan bahan ajar. Pembiayaan memungkinkan pengembangan kurikulum dan pengadaan bahan ajar yang relevan dan berkualitas. Baiklah, selanjutnya Salsa akan menjawab pertanyaan dari Fani. Pertanyaannya, jelaskan apa saja komponen biaya yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan pendidikan. Yaitu yang pertama itu biaya investasi. Yang pertama itu gedung dan infrastruktur, pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan teknologi. Yang kedua biaya operasional, gaji, tenaga pendidikan dan kependidikan.
pemeliharaan fasilitas, pengadaan bahan ajar, utilitas, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, biaya program khusus, pelatihan guru dan staf, beasiswa dan bantuan siswa, pengembangan kurikulum. Yang keempat, biaya tidak langsung, transportasi dan akomodasi, kesehatan siswa dan guru, pengelolaan administrasi, dan yang terakhir, biaya sosial, partisipasi orang tua, sumbangan komunitas. Baiklah, bagaimana saudari Fani? Apakah ada teman-teman yang ingin mendapatkan jawaban dari Salsa? Ya. Ada? Hati-hati. Pas. Anita, silakan. Ashi, Rizky, Ahmed, Julian, Fani, Anida, Mara nih. Yuk. Stopi. Bukan kita ngelapan, kita ke sebelah jadi kumpul semua. Ada pikiran kumpul semua, tugas-tugasnya. Nah, tuh, jadi tanggal 13 kita udah UAS, ya kan? Jadi ada ibu tanggal 8 itu udah selesai semua. Nanti pas UAS tuh bawa aja nanti kertas sama ibu. Kita mau discussion dulu hari ini. Iya Bu. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan tambahan atas jawaban? Pas. Mas ya? Ya, Ibu. Baik. Tidak ada, silakan. Kamila dengan Aulia baca rangkuman dan sebagainya. Oke. Oke, baiklah, saya akan membaca rangkuman dari bahan ajar yang telah kami paparkan. Yang pertama, akuntabilitas merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh setiap institusi pendidikan. Akuntabilitas dapat memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan tanggung jawab dan memberikan kewenangan. Selanjutnya, akuntabilitas berfungsi untuk memberikan jaminan melalui evaluasi eksternal. Akuntabilitas berfungsi untuk memastikan bahwa berbagai prinsip dan praktek yang ada dalam pendidikan ini tidak tererosi atau habis oleh waktu atau mungkin ketinggalan zaman. Akuntabilitas kepada mahasiswa bahwa program yang ada telah diorganisir dan dijanjikan seperti diminta. Selanjutnya, gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, lahan atau peralatan pendidikan yang dipakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Tujuan dari akuntabilitas pembiayaan pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan masyarakat luas terhadap suatu sekolah atau instansi terkait. Baik, sini saya akan membaca skalanya. Yang pertama, krusial, suatu situasi, keputusan atau faktor yang memiliki dampak besar terhadap hasil atau keberhasilan suatu hal. Insentif, suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan untuk mendorong seseorang melakukan sesuatu. Lisensi, sebuah izin resmi yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada individu atau organisasi untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Stakeholder, individu, kelompok atau entitas yang memiliki kepentingan atau dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan suatu organisasi atau proyek. Instansi, suatu lembaga, organisasi atau unit dalam struktur pemerintahan atau badan hukum yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang tertentu. Baiklah, sekian presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jadi akuntabilitas itu salah satu hal yang krusial ya, yang harus ada pada proses pembiayaan. Akuntabilitas bertanggung jawab. Kalau orang yang bertanggung jawab pasti akan terus diamankan untuk orang ya, itu jabatan. Oke, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Akuntabilitas pembiayaan di Indonesia tadi ada dibahas oleh pemateri, mengelola keuangan yang ada supaya dapat menghindari penggunaan pembiayaan yang tidak perlu atau tidak direncanakan. RAPBN sesuai dengan rencana anggaran pendapatan dan pembayaran sekolah. Kalau sekolahnya